Ramadan tahun ini terasa lebih berat buat banyak orang. Harga-harga naik, daya beli turun, dan ekonomi lagi nggak stabil. Banyak yang bilang, ini Ramadan paling sulit dalam beberapa tahun terakhir. Tapi, kenapa bisa begini? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan yang paling penting, gimana cara kita bertahan di tengah kondisi ekonomi yang makin nggak pasti? Di video ini, kita bakal kupas tuntas kenapa Ramadan tahun ini jadi ujian berat buat banyak orang. Kita bahas dari faktor ekonomi, kebijakan pemerintah, sampai strategi buat tetap survive di tengah situasi yang sulit. Ramadan tahun ini di berbagai daerah Indonesia menunjukkan penurunan aktivitas ekonomi di pasar-pasar tradisional, dengan banyak pedagang mengeluhkan sepinya pembeli. Berikut beberapa fakta yang mencerminkan situasi tersebut. Yang pertama, Pasar Tanah Abang, Jakarta. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mencatat adanya perubahan pola belanja masyarakat yang beralih ke platform e-commerce, sehingga mengurangi jumlah pembeli di pasar tradisional seperti Tanah Abang. Yang kedua, Pasar Kranggot Cilego. Pedagang daging sapi melaporkan penurunan penjualan signifikan menjelang tradisi kunutan Ramadan. Biasanya H1 kunutan ramai pembeli, namun tahun ini sepi. Yang ketiga, Pasar Sayur Magetan, Jawa Timur. Pedagang bahan takjil mengeluhkan penurunan pembeli sejak #Sekian Ramadan. Penjualan yang awalnya laris kini menurun drastis, dengan pendapatan yang terus menurun menjelang Lebaran. Yang keempat, Pasar Manis, Ciamis. Pedagang pakaian merasakan sepinya pembeli hingga pertengahan Ramadan. Berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelum pandemi. Yang kelima, Pasar Cipuan, Pekan. Pedagang mengeluhkan sepinya pembeli selama Ramadan, ditambah dengan kondisi pasar yang tak kunjung dikembangkan. Yang keenam, Pantura, Jawa Tengah. Menjelang Ramadan, harga barang kebutuhan pokok di sejumlah daerah kembali naik, sementara kondisi pasar terlihat lesu karena sepi pembeli. Yang ketujuh, Makassar. Pasar Ramadan menghadirkan tantangan bagi pedagang. Dengan melemahnya daya beli, membuat omset tak lagi sekencang tahun-tahun sebelumnya. Banyak yang merasa Ramadan tahun ini lebih berat dari sebelumnya, terutama dari sisi ekonomi. Pasar-pasar sepi, daya beli turun, dan banyak pedagang yang mengeluh sulitnya mendapatkan keuntungan. Kenapa bisa begini? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ini. Yang pertama, inflasi yang terus meningkat. Harga barang kebutuhan pokok terus naik, mulai dari beras, minyak goreng, hingga daging. Kenaikan harga ini membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang mereka. Akibatnya, pasar jadi lebih sepi karena banyak orang memilih untuk mengurangi pengeluaran. Yang kedua, kenaikan harga BBM dan biaya transportasi. Saat harga BBM naik, biaya transportasi ikut naik. Ini berdampak langsung pada harga barang karena ongkos distribusi juga semakin mahal. Pedagang yang biasanya bisa menjual barang dengan harga wajar, sekarang harus menaikkan harga agar tetap mendapat keuntungan. Tapi ini justru membuat pembeli semakin menahan diri. Yang ketiga, daya beli masyarakat menurun. Pendapatan masyarakat tidak naik secepat kenaikan harga barang. Banyak yang tetap dengan gaji yang sama, tapi pengeluarannya membengkak. Akhirnya, mereka lebih memilih untuk membeli barang yang benar-benar dibutuhkan saja, mengurangi belanja non-esensial seperti pakaian baru atau makanan tambahan. Yang keempat, PHK dan ketidakpastian ekonomi. Beberapa bulan terakhir, banyak perusahaan yang melakukan PHK atau mengurangi jumlah pekerja mereka. Ini membuat banyak orang kehilangan sumber pendapatan, sehingga mereka lebih memilih untuk menabung daripada berbelanja seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang kelima, perubahan pola belanja ke online. Banyak orang yang sekarang lebih memilih belanja lewat e-commerce dibandingkan datang langsung ke pasar. Ini membuat pasar tradisional semakin sepi. Pedagang yang tidak bisa beradaptasi dengan teknologi atau tidak punya akses ke platform online pun kesulitan mendapatkan pembeli. Yang keenam, tren hidup hemat pasca pandemi. Pandemi mengubah cara orang mengatur keuangan mereka. Banyak yang sekarang lebih sadar pentingnya menabung dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu.
Hal ini juga berpengaruh pada belanja Ramadan, di mana masyarakat lebih fokus pada kebutuhan pokok dibandingkan konsumsi yang bersifat konsumtif. Jika kondisi ekonomi yang sulit ini terus berlanjut setiap Ramadan, dampaknya bisa sangat besar, baik bagi individu, pelaku usaha, maupun perekonomian secara keseluruhan. Berikut beberapa dampak utama yang bisa terjadi. Yang pertama, semakin banyak usaha kecil yang gulung tikar. Pasar yang sepi dan daya beli yang terus menurun akan membuat banyak usaha kecil sulit bertahan. Pedagang di pasar tradisional, UMKM, dan bisnis rumahan bisa kehilangan pelanggan, sehingga pemasukan mereka menurun drastis. Jika ini terus terjadi, banyak usaha yang terpaksa tutup karena tidak mampu menutup biaya operasional. Yang kedua, lapangan pekerjaan semakin berkurang. Ketika bisnis-bisnis kecil dan menengah mengalami penurunan omzet, mereka akan mengurangi karyawan atau bahkan menutup usahanya. Ini memperburuk angka pengangguran yang pada akhirnya semakin melemahkan daya beli masyarakat. Jika ini berlanjut, akan ada efek domino, di mana semakin sedikit orang yang mampu berbelanja, sehingga ekonomi makin stagnan. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi makin lebar. Orang-orang yang masih memiliki tabungan dan penghasilan stabil mungkin bisa bertahan, tetapi bagi mereka yang ekonominya pas-pasan atau bergantung pada pendataan harian, kondisi ini bisa semakin memperburuk keadaan. Kesenjangan antara orang kaya dan miskin pun semakin besar karena kelompok ekonomi bawah semakin sulit untuk keluar dari kesulitan finansial. Yang keempat, masyarakat makin enggan berbelanja. Jika orang-orang terus merasa bahwa harga-harga akan terus naik dan ekonomi tidak stabil, mereka akan semakin menghemat pengeluaran. Akibatnya, perputaran uang di pasar semakin lambat, bisnis semakin sulit berkembang, dan pemulihan ekonomi akan lebih lama. Yang kelima, harga barang bisa semakin tidak terkendali. Ketika daya beli masyarakat menurun, banyak pedagang mungkin menahan stok atau menaikkan harga agar tetap mendapat keuntungan. Ini bisa memperparah inflasi dan membuat harga kebutuhan pokok semakin mahal. Jika dibiarkan, masyarakat semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang keenam, kondisi sosial bisa terganggu. Ketika ekonomi sulit, angka kejahatan seperti pencurian dan penipuan bisa meningkat karena banyak orang yang terdesak kebutuhan. Selain itu, tekanan ekonomi juga bisa memicu stres dan konflik dalam rumah tangga, yang akhirnya berdampak pada kehidupan sosial secara keseluruhan. Jika kondisi ekonomi Ramadan yang sulit ini terus berlanjut, dampaknya bisa sangat luas. Usaha kecil tutup, pengangguran meningkat, kesenjangan ekonomi melebar, harga barang makin mahal, dan kondisi sosial menjadi lebih rentan terhadap konflik. Karena itu, solusi jangka panjang harus segera diterapkan, baik dari sisi pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, agar ekonomi bisa kembali stabil. Tahun ini Ramadan terasa lebih sunyi. Bukan karena semua orang lebih khusyuk beribadah, tapi karena kantong mereka makin tipis. Daya beli anjlok, pasar sepi, dan semangat belanja yang dulu jadi tradisi, kini berganti dengan rasa was-was. Masyarakat sudah capek berjuang di tengah harga-harga yang naik tanpa alasan jelas, capek melihat gas LPG yang sempat langka tapi nggak ada solusi yang pasti, capek menyaksikan skandal korupsi raksasa yang merugikan negara triliunan, tapi hukum seolah tak berkutik. UU perampasan aset koruptor masih mandek, sementara RUU baru TNI meluncur mulus. Di sisi lain, PHK massal terjadi di mana-mana. Sritex yang dulu raksasa tekstil akhirnya tumbang. Sanken angkat kaki dari Indonesia, banyak perusahaan lain menyusul. Lapangan kerja makin sempit, tapi harga kebutuhan terus melambung. Yang ada, rakyat harus pintar-pintar bertahan dengan ekonomi yang kian mencekik. Lucunya, saat rakyat sibuk mencari cara untuk bertahan hidup, aturan malah makin menekan. Pajak kendaraan telat sedikit, siap-siap kendaraan disita. Sementara uang hasil korupsi triliunan bisa lenyap begitu saja tanpa ada hukuman yang setimpal. Jadi Ramadan kali ini bukan hanya soal menahan lapar dan haus, tapi juga menahan sesak di dada melihat realita. Sebuah Ramadan yang mengingatkan kita bahwa keadilan kadang hanya ada di buku pelajaran. Sementara di dunia nyata yang kuat makin kuat, yang lemah terus ditekan.